Kebuntuan sains saat ini adalah terbatas pada materi fisik bahani yang hanya dirasakan oleh 5 indera tubuh. Saat ilmu pengetahuan beralih meneliti pada yang non-fisik non-materi, disitulah kecepatan sains bergerak maju membawa peradaban menuju kemajuan pesat mensejahterakan manusia. Mari sama-sama kita belajar pada Tesla. Kita akan melihat bagaimana koil Tesla bekerja juga fenomena telepati dan teleportasi. Koil Tesla mampu menghasilkan mobil listrik, kita harus memahami apa tujuan dan logika Nikola Tesla ketika mengembangkan perangkat ini. Tentang cara kerja induktor atau koil dan kita sedang menjelaskan bagaimana arus listrik mengalir melalui koil dapat menghasilkan medan magnet. Sekarang Tesla Coil mengatasi batasan ini mengambil konsep ini secara ekstrim, bagaimana telepati itu bekerja dan apa kaitannya dengan Tesla Coil. Tesla Coil dan telepati logika kerjanya sama untuk membuat arus bolak-balik melewati koil tetapi dengan tegangan yang sangat tinggi dan dengan frekuensi tertentu untuk dapat mengirimkan energi pada jarak yang lebih jauh. Tesla Coil adalah alat yang bekerja mengubah fluks magnet menjadi arus, tetapi hal yang menarik adalah jika jumlah belitan pada belitan sekunder lebih besar dari jumlah belitan pada belitan primer dan tegangan keluaran lebih besar dari input yang dihasilkan. Bahwa masing-masing dari mereka bertindak sebagai sumber tegangan seperti baterai dan oleh karena itu setiap kali kita menambahkan loop lingkaran belitan baru itu akan menambah tegangan itu ke kumparan. Prosesi kontemplasi spiritual laku dengan meditasi, samadhi, yoga, tafakur, batagak, martapa, topo, upasena, kamala adalah identik sama seperti menambah lingkaran belitan loop pada kumparan, menambah belitan pada Tesla Coil, serupa dengan menambah kekuatan energi di manusia masuk dalam ketiadaan ego diri. Fahami sekali lagi, kunci kontemplasi ini adalah meniadakan ego diri, menyatu dengan semesta, menselaraskan energi di tubuh fisik materi bahani, selaras dengan energi jagat raya baik vibrasi dan frekuensi atau getarannya. Falsafah leluhur kita menyatakan bahwa setiap manusia yang lahir akan ditemani oleh 4 saudara, yaitu, kakang kawa, air ketuban adi ari-ari, plasenta, getih, darah, pusar, tali pusar. Dalam falsafah ini, pancer diartikan sebagai tubuh wadah yang berarti diri sendiri, bahwa manusia harus menyelaraskan kelima hal tersebut agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu adalah ajaran raja untuk kesejahteraan semesta dengan cara melebur angkara murka. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Sastra, berarti tulis, ilmu, atau kitab, Jendra, berarti milik raja atau diidentikan dengan Tuhan. Hayuningrat, berarti keselamatan umat dan dunia semesta. Pangruwating, berarti memuliakan atau mengubah menjadi baik. Diyu, berarti raksasa atau lambang keburukan. Dalam ilmu leluhur kita, pancer, ini yang harus mengendalikan, sedulur papat, yaitu air, tanah, udara dan api. Frekuensi getaran yang mengalir mengarah dari alfa, beta, theta dan gamma, frekuensi yang di sini para orang suci dapat melintasi keterbatasan materi tubuh fisik, melampaui ruang dan waktu. Koil Tesla terdiri dari rangkaian induktor dan kapasitor komponen yang mampu menyimpan energi meskipun mereka melakukannya dengan cara yang berbeda, kapasitor dengan medan listrik dan induktor dengan medan magnet. Bidang kapasitor yang digunakan menghasilkan medan magnet, ini akan mulai kehilangan kekuatannya menginduksi arus ke arah yang berlawanan dan mengisi ulang kapasitor sampai induktor hingga mencapai saat kehilangan semua medan magnetnya. Kejadian ini berulang untuk kembali memulai siklus lagi dan memperlambat gerakan elektron. Sirkuit pada kumparan Tesla ini memiliki 2 manfaat besar, bahkan ketika mereka tidak dapat menahan energi tanpa batas. Inilah yang terjadi pada fenomena moksa. Saat kontemplasi mencapai frekuensi gamma, tubuh fisik sirna, bisa terjadi saling meniadakan, jika materi dan antimateri bertemu. Hal ini dilakukan untuk jangka waktu tertentu semua kekuatan yang hilang di setiap siklus harus diperbarui diulang terus-menerus, sesuatu yang mirip dengan apa yang terjadi pada pendulum yang hanya dengan mendorongnya sekali saja
Ia dapat terus berosilasi pada frekuensi yang teratur, dan kapasitansi kapasitor dengan mempertimbangkan ini. Induktor rangkaian akan menghasilkan medan elektromagnetik yang osilasinya akan sama dengan frekuensi yang ditetapkan yang konstan. Apakah Anda tahu bahwa objek lain di luar fisik tubuh adalah sesuatu yang mirip dengan penyetelan ini, yaitu yang satu untuk menghasilkan frekuensi tertentu dan membagikan atau mengirimnya ke yang lain? Inilah cara kerja telepati. Cara kerja koil Tesla identik dengan ritual kontemplasi pada manusia, yaitu memaksimalkan energi di tubuh dan menyebarkan melalui vibrasi. Anda pasti pernah mendengar percobaan di mana frekuensi getaran yang sama berubah melalui udara dari yang pertama akan menggerakkan yang kedua, tepat pada saat yang tepat sehingga gerakannya diperkuat. Pada koil Tesla, yang kita perlukan adalah sumber arus bolak-balik yang akan dihubungkan ke transformasi dasar. Dengan ini kita akan mendapatkan alternatif kerja medan magnet, yaitu, sama dengan sumber awal katakanlah 50 atau 60 Hz arus bolak-balik baru ini dibawa ke rangkaian resonansi dengan kapasitor dan induktor yang sesuai yang biasanya disebut kumparan primer, dari logam yang sangat dekat tetapi tidak menyentuh. Adalah bahwa kumparan primer memancarkan medan elektromagnetik dengan frekuensi rangkaian resonansi, terakumulasi dalam kapasitor tanpa memiliki cara lain yang mungkin. Tetapi tegangan sumber tumbuh dengan setiap osilasi elektron mencoba untuk menemukan jalan lain, terakumulasi dalam kapasitor dengan cepat mengeluarkannya dan hilang karena kapasitor akan kembali menjadi arus untuk arus yang mengulangnya lagi. Itu akan melewati tegangan yang sangat tinggi yang akan berosilasi pada frekuensi rangkaian resonansi dan oleh karena itu akan menghasilkan medan elektromagnetik yang berosilasi pada frekuensi yang sama yang dapat kita manfaatkan dengan kumparan sekunder. Kita akan memiliki dua kumparan di dekatnya dan dengan perbedaan besar antara jumlah putaran masing-masing, kita akan memiliki transformer kedua di koil Tesla kita. Anda harus dapat mengakumulasi muatan yang lebih besar dan mencegahnya agar tidak lepas ke lingkungan akibat efeknya dan oleh karena itu juga mencegah tegangan yang dihasilkan semakin meningkat. Jika Anda paham tentang laba-laba yang terbang menggunakan listrik atau medan magnet, itu adalah efek medan magnet yang umumnya terjadi. Semua serangga dan beberapa jenis kumbang tidak terbang karena sayapnya, tapi ia berlevitasi melawan gravitasi dengan vibrasi yang dicipta melalui getaran pada sayapnya, vibrasi atau getaran mikro pada bagian bawah tempurung keras punggung sayapnya. Terjadi, ketika ada beda potensial yang besar antara suatu unsur dan lingkungan di sekitarnya, bagian atas kumparan Tesla justru sebaliknya. Tapi ini lebih banyak energi karena ini memiliki lebih banyak muatan yang terakumulasi dan siap untuk melompat menghasilkan kejutan listrik yang semua orang tahu dan sukai dari kumparan Tesla ini, tetapi itu tidak semua paham tentang cara kerja kumparan Tesla. Juga kaitannya dengan menggunakan potensi yang ada di tubuh kita, manusia meskipun sepertinya tidak dapat difahami oleh umum, bahwa tubuh materi kita juga menghasilkan medan magnet. Tesla berkata bahwa, semua yang ada di dunia ini adalah energi, frekuensi vibrasi yang mengantarkan getaran energi tersebut. Seperti karya Tesla tentang koilnya, bagian dengan kumparan sekunder dan toroid membentuk rangkaian resonansi baru, di mana tidak ada kapasitor fisik, tetapi kapasitansi konduktor dengan voltase berbeda relatif dekat dua sirkuit residen ini. Secara teori, kita dapat memanfaatkan kemampuannya untuk mengirimkan energi dengan lebih efisien, dari atau keluar tubuh berinteraksi dengan sekitarnya. Tahukah Anda bahwa Anda dapat menghasilkan pasokan daya tanpa akhir hanya dari tanah atau bumi di bawah kaki Anda? Hal ini dapat terjadi jika kedua rangkaian harus memiliki frekuensi resonansi yang sama. Dan frekuensi resonansi bagian dengan kumparan sekunder tidak dapat dimodifikasi secara tepat karena tidak ada kapasitor yang dapat kita ukur kapasitansinya. Karena alasan ini beberapa metode biasanya disertakan untuk bervariasi, karena masing-masing tubuh beda pada manusia.
Kapasitas pendulum dan kumparan primer adalah gaya yang mendorong pada saat yang tepat. Dengan cara ini dimungkinkan untuk menghasilkan tegangan yang jauh lebih tinggi daripada yang telah dimulai dan yang juga berosilasi pada frekuensi resonansi. Cara kerja kumparan Tesla pada tegangan yang lebih rendah, untuk menghindari kerugian ini dan hanya menghasilkan medan elektromagnetik. Jika kami menempatkan lampu neon di dekat kumparan itu akan menyala karena medan elektromagnetik akan memberikan energi yang cukup sehingga gas di dalam mulai bersinar ultraviolet. Dengan cara ini kita tidak akan memanfaatkan potensi kumparan Tesla sama sekali karena kita tidak menggunakan kualitas rangkaian resonansinya. Bayangkan saja sinyal radio. Di satu sisi kita akan memiliki antena raksasa yang memancarkan frekuensi elektromagnetik dan di sisi lain radio yang di bagian dalamnya memiliki rangkaian resonansi yang dapat kita sesuaikan untuk menerima. Bagi kita sekarang bagaimana cara menggunakan frekuensi tersebut untuk mengirimkan informasi dari atau keluar diri tubuh fisik. Manusia identik dengan sumber energi. Kita dapat mengirim apa yang kita pikirkan ke orang lain dengan cara mengirimnya lewat getaran vibrasi pada frekuensi yang sama oleh penerimanya. Itu adalah telepati. Hal ini bisa terjadi pada fenomena teleportasi, berpindahnya tubuh fisik melintasi ruang dan waktu. Tahukah Anda bahwa Anda dapat menghasilkan pasokan daya tanpa akhir hanya dari tanah atau bumi di bawah kaki Anda? Hal ini dapat terjadi jika kedua rangkaian harus memiliki frekuensi resonansi yang sama. Fenomena gambar sosok manusia melayang di atas tanah yang tampil di relief situs-situs Nusantara, juga visualisasi bentuk orang duduk bersila adalah teknologi leluhur kita yang sudah sangat maju. Teknologi yang dapat menembus keterbatasan ruang dan waktu yang bersifat materi, karena leluhur kita memahami eksistensi jiwa, ruh, Atman yang ada di tubuh ini dan memahami sepenuhnya ada kekuatan yang maha di luar tubuhnya. Kebuntuan sains saat ini adalah terbatas pada materi fisik bahani yang hanya dirasakan oleh 5 indera tubuh. Saat ilmu pengetahuan beralih meneliti pada yang non-fisik non-materi, disitulah kecepatan sains bergerak maju membawa peradaban menuju kemajuan pesat mensejahterakan manusia. Dan kejayaan Nusantara lama akan kembali lagi, jika kebuntuan sains telah masuk meneliti tidak hanya terbatas pada yang bisa diindra. By Santosaba.